12. Jadi manusia. POV Anton. Aku membersihkan daging yang dibawa Ningsih, lumayan banyak. Mencuci beberapa kali dengan air mengalir serta menyeka darah dan kotoran yang menempel. Sebenarnya aku merasa sangat tidak berguna membiarkan Ningsih bekerja sementara aku hanya di rumah menemani anak-anak. Sebisa mungkin aku membantu Ningsih, biar bagaimanapun aku adalah kepala rumah tangga yang harus memenuhi kebutuhan Ningsih dan anakku. Entah cerita Ningsih benar atau tidak, tapi aku merasa ada yang disembunyikannya dariku. Mulai dari sikapnya yang berubah, serta tingkah lakunya yang aneh. Selama ini, aku mencoba memahaminya, menuruti kemauannya agar tidak terjadi pertengkaran. Aku juga sudah mempertimbangkan untuk mengikuti kemauannya pindah ke rumah itu. Setelah kupikir-pikir, ada untungnya juga tak perlu membayar uang sewa. Apa ini? Aku menemukan sesuatu di sisa daging yang akan kucuci. Mataku terbelalak melihat potongan jari tangan manusia. Jangan-jangan ini daging manusia. Gumamku. Tidak mungkin. Ningsih gak mungkin mengulang kejadian itu. Percaya gak percaya, aku kembali mengingat kejadian beberapa tahun lalu. Apa jangan-jangan daging rendang yang selama ini kami makan adalah... Tidak. Tidak. Aku menggeleng hebat, menepis pikiran yang berkelana jauh ke masa silam. Tapi, mengingat sikap Ningsih yang akhir-akhir ini melarang kami memakan daging rendang dagangannya, aku yakin ada yang tidak beres. Seketika perutku mual memikirkannya. Aku akan menyelidiki ini semua. POV Ningsih. Dek, Mas sudah putuskan. Kalau Mas mau pindah ke rumah itu, ucap Mas Anton saat kami sedang duduk di depan rumah. Beneran, Mas? Kenapa tiba-tiba? Ucapku seolah tak percaya. Setelah Mas pikir-pikir, lumayan juga gak perlu bayar uang sewa. Ucapnya. Kapan kita pindahan, Mas? Tanyaku antusias. Terserah kamu, Dek. Mas ikut saja. Jawabnya terlihat pasrah. Kalau begitu, kita pindah setelah aku selesai menyiapkan pesanan Pak Bagas besok. Ucapku. Pesanan apa? Kapan Pak Bagas pesan? Tanya Mas Anton. Ayah, aku lupa mengatakan ini pada Mas. Pak Bagas pesan nasi kotak 100 porsi untuk acara ulang tahun putrinya, Rini. Acaranya lusa, besok kita siapkan pesanannya. Mas bantu aku ya. Sambungku. Ya sudah, apa bahan-bahannya sudah lengkap? Kalau belum, biar Mas yang belanja. Ujar Mas Anton. Baiklah. Sebentar akan ku catat apa saja yang diperlukan. Aku mencatat apa yang masih kurang, setelah itu Mas Anton ke pasar untuk membelinya. Baguslah kalau Mas Anton mau pindah ke rumah itu. Jadi aku gak perlu susah payah membujuknya. Gumamku. Tapi kok Mas Anton ingat tentang rumah itu? Bukankah Nyai Melati bilang kalau Mas Anton meminum ramuan yang diberikannya maka Mas Anton akan lupa tentang kejadian itu? Batinku. Tapi ya sudahlah, mungkin hal itu terjadi karena susuk di wajahku kembali berfungsi setelah memberikan tumbal yang banyak kepada Nyai Melati. Ngapain aku harus pusing memikirkan hal itu? 98, 99, ke 100. Akhirnya selesai. Tinggal mengantar ke rumah Pak Bagas. Yang aku bingung sekarang ini adalah anak-anak, mereka diundang menghadiri acara ulang tahun itu. Takkan ku biarkan anak-anakku memakan daging rendang itu. Mas Anton sengaja menyewa jasa rental mobil lepas kunci. Walaupun orang susah. Tapi Mas Anton bisa menyetir mobil sendiri. Karena dulu Mas Anton pernah jadi supir pribadi. Mas Anton diberhentikan karena ulahku saat itu. Sudah siap, Dek? Ayo kita berangkat, nanti telat loh. Ucap Mas Anton. Saat ini aku sedang menyiapkan anak-anak sesempurna mungkin. Iya Mas, sudah selesai. Ucapku, aku keluar bersama kedua anakku. Bahkan Mas Anton saja begitu terpukau melihat penampilan anaknya yang tampak keren. Beruntung aku membeli baju bagus, sengaja untuk menghadiri acara ini. Anak-anak ayah sangat tampan dan cantik. Puji Mas Anton. Iya dong, siapa dulu ibunya? Jawabku menyombongkan diri.
Sudah ayo, nanti kita telat loh. Walaupun hanya berjarak 100 meter, namun karena banyak barang yang akan dibawa, kami menaiki mobil rentalan ke rumah Bu Rahma. Benar saja. Semua mata tertuju pada kami, aku hanya tersenyum tipis sembari menurunkan nasi kotak dari mobil dan membawanya masuk. Mas Anton membantuku mengangkat ke dalam, sementara anak-anak sudah bermain bersama temannya. Terima kasih ya Bu Ningsih. Kalau tidak ada Bu Ningsih, kami tidak tahu lagi harus mencari catering kemana dalam waktu sesingkat itu. Ucap Bu Rahma ramah. Ya Bu Rahma, saya juga terima kasih karena sudah percaya dan mau order di saya. Ucapku. Ya sudah, ayo masuk sekalian. Acaranya sudah hampir mulai. Ajak Bu Rahma. Satu persatu acaranya dimulai. Mulai dari pembukaan kata, hingga acara tiup lilin. Anak-anak begitu riuh dan bahagia. Ternyata Pak Bagas juga memanggil badut untuk memeriahkan acara. Tibalah saat di mana pembagian makanan. Satu persatu anak-anak yang hadir tampak berbaris rapi menunggu antrian. Beberapa orang tua yang hadir juga duduk menunggu di kursi masing-masing. Aku dan Mas Anton sengaja duduk di bagian pojok, menyaksikan acara sekaligus mengawasi anak-anak Melinda dan Dino. Bagaimana kalau Melinda dan Dino memakan nasi kotak itu? Aku harus cari cara agar mereka tidak menyentuhnya. Batinku, aku tidak rela anak-anak menyantap daging manusia itu. Sebentar ya Mas, aku ambil minum dulu. Pamitku pada Mas Anton, ia hanya mengangguk menjawab ucapanku. Melinda, Dino, sini ibu mau ngomong. Ada apa Bu? Tanya Melinda. Tampak di tangan mereka nasi kotak sudah menunggu untuk disantap. Ayo kita pulang nak, hari ini kita akan packing barang. Besok kita akan pindah ke rumah baru. Ajakku sambil meraih tangan Dino dan Melinda. Tapi acaranya belum selesai Bu, sebentar lagi aja. Tunggu kami selesai makan ini. Ucap Dino sembari menunjukkan nasi kotak yang berada di tangannya. Gak bisa nak, kita harus pulang. Ayo, aku memaksa. Menarik tangan mereka dengan erat, mau tak mau mereka mengikutiku. Ayo Mas kita pulang. Kita harus susun-susun barang. Besok kita akan pindah rumah. Ajakku pada Mas Anton. Tanpa bantahan Mas Anton melangkah menuju ke mobil. Kamu pulang dulu ya Bu, makasih untuk kerjasamanya. Aku dan kedua anakku memberikan amplop pada Rini, tidak membawa kado. Namun amplop yang kuberikan tentu saja tebal. Iya Bu Ningsih, makanannya sangat lezat. Semua ibu-ibu mengakuinya. Lain kali kalau ada acara lagi saya pesan di ibu ya. Ucap Bu Rahma. Baiklah Bu, jawabku sambil berlalu. Bagus deh kalau makanannya enak. Batinku. Ini dek, tadi kita juga dapat jatah. Ucap Mas Anton sambil memberikan 2 kotak makanan. Buang saja Mas. Kita makan di restoran aja. Lumayan dapat rezeki. Ucapku sambil menunjukkan amplop sisa pembayaran yang diberikan Pak Bagas. Tapi sayang dek, mubazir kalau dibuang. Protes Mas Anton. Aku lagi pengen makan seafood Mas. Sekarang kita cari restoran seafood ya. Ucapku dengan nada memohon. Mas Anton pun menuruti dan melajukan mobil mencari restoran seafood. Aku melirik ke kursi belakang, pantas saja sepi. Ternyata anak-anak tertidur. Aku meraih kotak makanan yang berada di sisi Melinda dan Dino. Melemparkan 4 kotak makanan itu keluar jendela, beruntung jalanan sepi. Kenapa dibuang dek? Kan sayang, ucap Mas Anton. Kita kan makan di luar, untuk apa? Ucapku santai. Kamu itu dek, mentang-mentang udah banyak uang. Seenaknya buang-buang makanan. Ucap Mas Anton. Aku hanya diam mendengar ocehannya. Setelah perjalanan 20 menit, aku melihat restoran seafood yang lumayan mewah. Nah itu Mas, di sini saja. Ucapku. Mas Anton memarkirkan mobilnya. Ini terlalu mewah dek, pasti makanannya mahal. Ucap Mas Anton seperti enggan untuk turun. Sekali-kali gak apa-apalah Mas, ayo turun. Anak-anak, ayo. Kita sudah sampai. Melinda membuka matanya. Begitupun dengan Dino.
Kita makan di sini, Bu. Wah, pasti makanannya enak-enak, ucap Melinda. Iya, ayo masuk, ajakku. Mas Anton membantu Dino yang masih terlihat mengantuk. Aku memilih duduk di sudut yang terlihat sepi. Ayo pesan, Nak, apa saja yang kamu mau, ucapku pada Melinda sambil menunjukkan buku menu. Seketika wajah Melinda berubah murung. Apa aku salah ngomong? Astaga, aku lupa Melinda tidak bisa membaca. Ini ada sup kepiting, udang asam manis, kerang rebus. Aku membacakan beberapa menu, Melinda hanya menunjuk apa yang ia mau. Mas Anton juga tampak memesan beberapa jenis makanan, pun dengan Dino. Setelah menunggu beberapa saat, makanan yang kami pesan pun datang. Mataku berbinar melihat aneka seafood yang sudah sangat lama kuinginkan. Tanpa menunggu lama, kami menyantap makanan itu dengan lahap. Berita hari ini. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saat ini polisi tengah mengevakuasi korban yang diduga dimutilasi. Beberapa potongan tubuh manusia ditemukan di dalam kardus. Beberapa warga melaporkan penemuan ini pada pihak berwajib. Polisi akan mengusut tuntas kasus ini. Saat ini korban akan dibawa ke rumah sakit guna menjalani otopsi. Piar, gelas yang berada dalam genggamanku seketika jatuh melihat berita yang ditayangkan. Kamu kenapa, Dek? Tanya Mas Anton. Gak apa-apa, Mas. Kaget aja lihat berita itu. Lagi makan juga beritanya begitu, kan jijik? Ucapku memberi alasan. Iya, sadis banget ya pelakunya, ucap Mas Anton. Seketika moodku berubah. Bagaimana bisa aku melakukan kesalahan besar ini? Aku tidak berpikir sebelum bertindak. Andai saja aku lenyapkan barang bukti itu, andai saja aku membakarnya seperti biasa, atau bisa juga menguburnya. Tapi semua sudah terlanjur, entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Semoga saja polisi tidak menemukan sidik jariku, karena aku memakai sarung tangan saat itu. Kamu tampak pucat, Dek. Ada apa? Tanya Mas Anton lagi. Ayo kita pulang, selera makanku sudah hilang, ucapku sambil berlalu. Beruntung Mas Anton dan anak-anak sudah selesai makan. Di perjalanan pulang aku hanya diam. Bagaimana kalau aku ketahuan? Bisa-bisa aku mendekam di penjara seumur hidup, atau bahkan dihukum mati. Bersambung.